Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil anwar wa ala alihi wa sahbihi dawil ahyar. Amma ba'd. Tiada kata yang lebih berharga di saat bibir mungil ini berbicara selain mengucapkan kalimat puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan kita manusia menjadi makhluk yang sebaik-baiknya. Sehingga ada yang menjadi presiden seperti Pak Jokowi, ada yang menjadi pemain bola seperti Lionel Messi, ada yang menjadi pembalap seperti Valentino Rossi, dan ada yang akan menjadi ustadz tampan, insya Allah saya sendiri. Bisa. Dan Allah juga yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah julukan Allah. Quran berjalan sebutan Sayyidah Aisyah, best of the best kata orang Eropa, yang merupakan pahlawan revolusi Islam yang telah membawa kita umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata ketakziman kami yang kami muliakan yaitu abi pimpinan dayah yang kita cintai ini beserta keluarga, yang kami muliakan seluruh dewan juri yang telah menilai gerak-gerik kami di sini, yang kami muliakan seluruh dewan guru yang telah berhadir pada acara yang berbahagia ini. Teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, ucapan terima kasih kami berikan pada moderator acara yang telah memanggil nama baik kami. Berdirinya kami di sini bukan seperti patung Liberty, memakan obat tanpa arti, membaca buku tanpa isi, tetapi berdirinya kami di sini hanya untuk mengupaskan satu mata syarahan yang bertema meneladani akhlak Nabi untuk memperbaiki negeri. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Seperti yang kita semua ketahui, akhlak merupakan perilaku yang baik maupun buruk dari seseorang yang sudah menjadi tabiat atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat aplikasi terbaiknya, kita harus banyak mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan terbaik bagi umat Islam. Bahkan sampai-sampai dikatakan kalau akhlak Nabi adalah Al-Quran. Beliau bagaikan Al-Quran yang berjalan. Sebab seluruh isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan ia banyak menyebut nama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sepantasnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang sangat baik bagi kita, baik dalam berbangsa, bernegara maupun dalam bernegara. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang meneladani akhlak Nabi dalam bernegara, ini mesti sungguh sangat diperhatikan. Pasalnya, akhlak masyarakat dalam bernegara sangat menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Dan hal ini sudah dibuktikan dengan hancurnya kerajaan Indo-Jerman yang agung dan perkasa di tangan kerajaan Mongolia.
Begitu juga kerajaan Daulat Abbasiyah yang termasyhur dengan adat istiadat dan peradabannya dengan gampangnya diporak-porandakan oleh kerajaan Romawi yang masih berada di bawah standar kemajuan. Penyebabnya adalah karena kerusakan dan kehancuran budi pekerti yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, hadirin. Namun, apakah kerusakan bangsa karena kehancuran akhlak seperti ini bisa terjadi di Indonesia? Hal ini bisa saja terjadi. Melihat bangsa kita ini, bangsa yang kaya ini, bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, saat ini tidak lagi memiliki banyak generasi muda yang berakhlak mulia. Bangsa kita saat sekarang ini sungguh sangat kekurangan generasi-generasi yang mau meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 8729, Innama bu'ithu litammima magarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Maka sungguh sangat mengherankan apabila ada yang mengaku dirinya seorang muslim namun perilakunya jauh dari akhlak yang terpuji dan mulia. Jika ia mengatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad, seharusnya ia mau mencontoh dan mau meniru akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejalan dengan roda pembangunan, zaman pun mengikutinya dengan kemajuan. Manusia semakin sibuk dengan perekonomian, sementara pengaruh bujukan dan rayuan datang silih berganti, pulang dan pergi. Laksana pasang surut yang tak pernah berhenti, sehingga kehancuran akhlak pada umat gampang terjadi. Lewat media massa, handphone semakin bertaburan, jalur akses semakin dimudahkan, sehingga generasi kita terlena dengan permainan dan melupakan kewajiban. Karena hal ini juga hadirin, banyak pada saat sekarang ini kita saksikan masjid dan musola-musola yang kosong, yang hanya terdapat beberapa pemain inti saja, yaitu Tengku Imum, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Pertanyaannya, di manakah anak muda kita yang katanya zaman now saat ini? Apakah tidak ada lagi generasi muda? Jawabannya hadirin, anak muda zaman sekarang lebih suka menghabiskan waktunya di dunia maya, yaitu FB-an, BBM-an, chattingan, internetan, main game, dan nongkrong di warung-warung. Betul apa betul? Betul. Betul. Inilah hadirin salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya generasi kita pada saat sekarang ini. Kenapa hal ini terjadi? Karena generasi kita tidak mau meniru akhlak Rasulullah, dan karena generasi kita telah dihinggapi oleh penyakit kerusakan budi yang bahkan lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit lainnya. Kalau cuma terkena penyakit kurap, paling-paling gatal-gatal sendirian dong, betul? Begitu juga ketika seseorang hanya terkena penyakit cinta, paling-paling melamun sendirian dong, betul? Tetapi hadirin, ketika seseorang terkena penyakit kerusakan budi, agama akan hancur, negara ikut lebur, dan nerakalah yang akan menjadi tempat tidur. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari uraian singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa cara membangun bangsa, negara, serta agama adalah dengan kembali pada poin dasar pembangunan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan membentuk diri pribadi kita sebagai pribadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Maka dari itu para hadirin, mulai dari sekarang marilah kita manfaatkan waktu kita khususnya di bulan Maulid ini untuk kembali mengamalkan dan mempraktekkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, demi terciptanya negara kita menjadi negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, sesuai dengan harapan pemerintah kita untuk masa-masa yang akan datang. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kami akhiri, kami iringi dengan pantun. Indahnya cincin bermata perak pakai di tangan hiasan jari. Kalau tak punya iman dan akhlak, samalah tuan mayat berlari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjur terhormat yang barusan tampil nama Dimas Aris Mailina Sidik dengan judul cerah